Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di Ceritawati, tempat di mana setiap cerita punya makna. Di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi juga belajar dari setiap pengalaman dan pesan yang dibawa. Jadi, duduk santai, dengerin baik-baik, dan resapi setiap alurnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Yuk, kita mulai. Awan kelabu menggantung di langit sore, seolah ikut merasakan beratnya langkah seorang wanita yang berjalan menyusuri trotoar kecil menuju rumahnya. Namanya Alia, seorang perempuan sederhana berusia 32 tahun, yang sejak kecil terbiasa hidup dalam kesederhanaan dan kehangatan keluarganya. Hidupnya berubah ketika ia menikah dengan Arman, seorang pria yang berasal dari keluarga terpandang. Alia bukanlah wanita yang berasal dari keluarga kaya. Ayahnya seorang pensiunan pegawai negeri, sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga yang sesekali berjualan kue untuk membantu perekonomian keluarga. Meski begitu, Alia tumbuh menjadi wanita mandiri dan penuh semangat. Sejak lulus kuliah, ia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan ternama di kota. Pertemuannya dengan Arman terjadi secara tidak sengaja. Mereka bertemu dalam sebuah acara pernikahan teman mereka. Arman, dengan pembawaannya yang tenang dan sikap penuh perhatian, mampu menarik hati Alia. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, keduanya saling melengkapi. Setelah 3 tahun menjalin hubungan, mereka memutuskan untuk menikah. Kehidupan pernikahan awal mereka penuh dengan kebahagiaan. Meski harus beradaptasi dengan kebiasaan keluarga Arman yang jauh berbeda dari kehidupannya sebelumnya, Alia berusaha sebaik mungkin untuk menjadi menantu yang baik. Namun, tidak semua anggota keluarga Arman menerima Alia dengan tangan terbuka. Ibunda Arman, Bu Kartini, sejak awal sudah menunjukkan ketidaksukaannya. Baginya, Alia bukanlah menantu yang ideal. Ia menginginkan menantu dari kalangan mereka sendiri, yang berpendidikan tinggi dan memiliki latar belakang keluarga yang sepadan. Sikapnya terhadap Alia selalu dingin, meskipun Arman berulang kali meyakinkan bahwa istrinya adalah wanita baik-baik. Selain Bu Kartini, ada juga Rina, kakak perempuan Arman, yang selalu mencari celah untuk menjatuhkan Alia. Rina dikenal sebagai wanita yang keras kepala dan cenderung suka mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Sejak awal, ia selalu menyindir Alia dengan berbagai hal, mulai dari cara berpakaiannya yang sederhana, masakannya yang dianggap kurang enak, hingga caranya berbicara yang dianggap kurang sopan di hadapan keluarga besar. Namun, Alia berusaha sabar. Demi Arman, ia berusaha bertahan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi bagian dari keluarga tersebut. Dengan ketulusan dan kerja kerasnya, ia berharap suatu hari nanti Bu Kartini dan Rina bisa menerimanya dengan lapang dada. Sayangnya, harapan itu tak semudah yang ia bayangkan. Semakin hari, perlakuan keluarga Arman semakin membuatnya merasa terasing. Meski Arman selalu berusaha membelanya, nyatanya kehadiran Alia tetap dianggap sebagai noda di dalam keluarga mereka. Alia kerap kali merasa sendirian, meskipun ia tinggal satu rumah dengan mereka. Tapi ia tetap bertahan, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Alia selalu yakin, selama Arman berada di sisinya, ia akan mampu melewati semuanya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa badai besar yang akan mengguncang rumah tangganya justru datang dari dalam keluarga suaminya sendiri. Pada suatu malam yang dingin, Alia duduk di sudut kamar dengan tatapan kosong. Hatinya terasa begitu sesak setelah mendengar percakapan antara Bu Kartini dan Arman di ruang tamu. Suara ibunya terdengar jelas, penuh dengan nada ketidaksukaan yang sudah sering ia dengar sejak awal pernikahannya. Arman, kau harus berpikir ulang. Alia bukan wanita yang cocok untukmu. Lihatlah dia, tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga kita. Apa kau ingin terus hidup seperti ini? Suara Bu Kartini terdengar tegas dan menusuk. Bu, aku mencintai Alia. Aku menikahinya bukan karena latar belakangnya, tapi karena dia wanita yang baik, jawab Arman dengan nada lelah. Cinta saja tidak cukup, Nak. Dalam pernikahan, kesetaraan itu penting. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, sahut Rina, yang sedari tadi ikut campur dalam pembicaraan itu. Alia mengeratkan genggaman tangannya, berusaha menahan air mata yang menggenang. Ia ingin pergi dari ruangan itu, ingin menghentikan percakapan yang hanya membuat hatinya semakin terluka. Namun, kakinya terasa begitu berat.
Hari-hari berikutnya, sikap Arman mulai berubah. Ia lebih sering diam, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Alia menyadari ada sesuatu yang mengganggunya. Tetapi setiap kali ia bertanya, Arman hanya menjawab singkat, seolah ingin menghindari pembicaraan. Hingga suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah dan penuh keraguan. Alia mencoba tersenyum, meski hatinya diliputi kecemasan. Arman, ada apa? Kamu terlihat berbeda, tanyanya pelan. Arman menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Alia, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tekanan dari keluarga begitu besar. Aku mencintaimu, tapi aku juga tidak ingin mengecewakan mereka. Kata-kata itu menghantam hati Alia, seperti gelombang besar yang menggulung semua harapannya. Ia menatap suaminya dengan mata yang mulai memanas. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Arman menunduk, menghindari tatapan istrinya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Saat itu, Alia menyadari bahwa perjuangannya mungkin sudah sampai di ujung jalan. Ia mencintai Arman, tetapi ia juga tidak bisa terus-menerus berjuang sendirian. Malam itu, ia menangis dalam diam, bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta saja benar-benar cukup untuk mempertahankan sebuah pernikahan? Alia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang dipenuhi embun malam. Kata-kata Arman terus terngiang di kepalanya, membuat dadanya semakin sesak. Ia menghela napas panjang, mencoba meredam kekalutan yang terus bergelayut di pikirannya. Keesokan paginya, Alia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi kali ini ia menunggu Arman di meja makan. Saat suaminya muncul dengan wajah lesu, Alia menyodorkan secangkir kopi hangat. Arman, kita perlu bicara, katanya lembut namun tegas. Arman mengangkat wajahnya, menatap Alia dengan mata yang penuh kebimbangan. Aku tahu, Alia, aku tidak ingin menyakitimu. Aku sudah terluka, Arman, Alia berkata pelan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah melihatmu terombang-ambing di antara aku dan keluargamu. Aku ingin kita memutuskan ini bersama, bukan hanya aku atau mereka. Arman terdiam lama. Ia tahu Alia benar. Menghindari masalah tidak akan membuat semuanya membaik. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya Arman bertanya. Suaranya terdengar lirih. Alia menggenggam tangan suaminya. Aku ingin kita berbicara dengan ibumu. Aku ingin dia melihat bahwa aku adalah bagian dari hidupmu, bukan hanya seseorang yang harus dia singkirkan. Aku mencintaimu, Arman. Tapi aku tidak bisa terus-menerus menjadi bayang-bayang di rumah tangga kita. Arman menatap dalam mata Alia, melihat keteguhan dan cinta yang masih bertahan di sana. Ia mengangguk pelan. Baiklah, kita hadapi ini bersama. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Arman dan Alia berdiri sebagai satu kesatuan. Mereka pergi menemui Bu Kartini, membawa harapan bahwa cinta mereka lebih kuat daripada prasangka dan tekanan keluarga. Apapun hasilnya, mereka akan menghadapinya bersama. Arman dan Alia tiba di rumah Bu Kartini dengan hati yang berdebar. Rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari pagi bersinar cerah. Arman mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, seorang asisten rumah tangga membukakan pintu. Ibu ada di dalam? Tanya Arman. Sedang di ruang tamu, Mas, jawabnya pelan. Seperti bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Alia menggenggam tangan Arman erat, mencoba mencari ketenangan dalam genggamannya. Mereka melangkah masuk dan menemukan Bu Kartini duduk anggun di sofa. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya tajam. Kalian datang bersama, ucap Bu Kartini tanpa basa-basi. Apa yang ingin kalian bicarakan? Arman menarik napas panjang. Bu, aku ingin kita berbicara sebagai keluarga. Aku ingin ibu menerima Alia sebagai bagian dari hidupku, bukan sebagai ancaman atau saingan. Bu Kartini mendengus pelan, matanya beralih ke Alia. Jadi, kau yang meminta Arman untuk bicara denganku. Alia menegakkan punggungnya. Saya hanya ingin kejelasan, Bu, saya mencintai Arman. Dan saya ingin rumah tangga kami berjalan tanpa ada ketegangan di antara kita. Bu Kartini terdiam sejenak, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Cinta, kau pikir cinta cukup? Keluarga ini memiliki tradisi. Alia, kau bukan bagian dari itu. Arman mengepalkan tangannya, menahan emosi. Bu, ini bukan soal tradisi. Ini soal hidupku dan kebahagiaan kami. Mengapa ibu terus mempersulit?
Bu Kartini menatap anaknya dalam-dalam. Karena aku tahu dunia ini lebih keras dari yang kau bayangkan. Arman, kau buta karena cinta. Tapi aku melihat lebih jauh. Alia tidak berasal dari keluarga yang setara dengan kita. Dia tidak akan mampu menyesuaikan diri. Alia merasakan dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Tapi ia menolak menunjukkan kelemahannya. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Saya mungkin bukan dari keluarga yang ibu harapkan. Tapi saya mencintai Arman dan akan selalu mendukungnya. Saya hanya ingin kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya pantas berdampingan dengannya." Bu Kartini menyipitkan mata. "Kesempatan." Ia tertawa kecil, lalu menatap Alia tajam. "Baiklah, jika kau ingin membuktikan diri, buktikan dengan tindakan. Aku akan memberimu satu kesempatan." Alia dan Arman saling bertatapan. "Apa maksud ibu?" tanya Arman curiga. Bu Kartini tersenyum samar. "Aku akan menguji Alia. Jika dia berhasil, aku akan mempertimbangkan ulang sikapku. Tapi jika tidak." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Alia dengan penuh tantangan. "Kau harus pergi dari kehidupan Arman." Ruangan itu menjadi sunyi. Alia menelan ludah, lalu menegakkan tubuhnya. "Apapun ujiannya, saya siap." Arman menoleh cemas ke istrinya. "Alia, kau tidak perlu." Alia menggenggam tangannya dan tersenyum tipis. "Aku tidak akan lari, Arman." Bu Kartini tersenyum penuh arti. "Bagus, kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan." Keesokan harinya, Alia menerima pesan dari Bu Kartini. Ia diminta datang ke sebuah restoran mewah di pusat kota, sendirian. Arman khawatir, tapi Alia meyakinkannya bahwa ia bisa menghadapi apapun yang direncanakan Bu Kartini. Saat Alia tiba, ia melihat Bu Kartini sudah duduk dengan anggun di sebuah meja VIP. Di hadapannya, ada seorang wanita paruh baya berpenampilan elegan. "Duduklah," perintah Bu Kartini tanpa basa-basi. Alia menuruti, meskipun ia merasa ada sesuatu yang janggal. "Ini Rahma, istri dari rekan bisnis keluarga kami," kata Bu Kartini dengan nada dingin. "Dia sedang mencari seseorang yang bisa mengatur acara amal besar dalam 2 minggu. Aku ingin kau yang menanganinya." Alia menatap Bu Kartini dengan hati-hati. "Saya." Bu Kartini tersenyum tipis. "Kau bilang kau ingin membuktikan dirimu, bukan? Acara ini adalah kesempatanmu. Jika kau bisa mengatur segalanya dengan sempurna, aku akan mengakui keberadaanmu sebagai bagian dari keluarga ini." Alia melirik Rahma, yang hanya tersenyum sopan. "Saya tidak punya pengalaman mengatur acara sebesar itu, Bu," ujar Alia jujur. "Itulah tantangannya," sahut Bu Kartini cepat. "Jika kau gagal, kau tahu konsekuensinya." Alia menahan napas. Ia tahu ini bukan sekadar ujian, tapi cara Bu Kartini untuk menyingkirkannya secara halus. Namun, ia juga tahu bahwa menyerah bukan pilihan. Dengan TEKAD bulat, Alia mengangkat dagunya. "Baik, saya akan melakukannya." Bu Kartini tersenyum tipis. "Kita lihat apakah kau benar-benar pantas berdiri di samping Arman." Alia pulang dengan kepala penuh kekhawatiran. Saat ia menceritakan semuanya pada Arman, suaminya langsung marah. "Ibu sengaja membuat ini sulit untukmu," katanya geram. "Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian." Alia tersenyum kecil, meskipun hatinya berdebar. "Aku tahu ini jebakan, Arman, tapi jika aku mundur sekarang, kita tidak akan pernah bisa hidup tenang. Aku ingin membuktikan pada ibumu bahwa aku tidak akan menyerah hanya karena dia meremehkanku." Arman menatapnya penuh kekaguman. "Baiklah, tapi aku akan membantumu sebisaku." Alia mengangguk. Ia tahu 2 minggu ke depan akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Tapi ia siap. 2 minggu berlalu dengan begitu cepat, dan Alia hampir tidak memiliki waktu untuk bernafas. Mengatur acara amal yang besar ini ternyata lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ia harus berurusan dengan vendor, tempat acara, dan para donatur yang terkadang tidak bisa diajak kompromi. Setiap hari terasa seperti berlari maraton. Namun ia tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan siapapun. Arman, meski sibuk dengan pekerjaannya sendiri, tetap berusaha membantu sebisa mungkin. Ia menemani Alia bertemu dengan penyedia layanan, memastikan semua detail berjalan dengan baik, dan memberi semangat saat Alia mulai merasa putus asa. Namun, Alia tahu ini adalah ujiannya sendiri, dan ia harus menghadapinya dengan kepala tegak. Puncaknya adalah malam sebelum acara. Alia berada di tempat acara, memastikan semuanya siap.
Lampu, meja, dekorasi, makanan semua harus sempurna. Namun, saat ia memeriksa daftar tamu, ia mendapat kabar buruk. Satu grup sponsor besar yang dijanjikan hadir tiba-tiba membatalkan kehadirannya. Alia merasa panik. Bagaimana bisa acara sebesar ini berjalan tanpa mereka? Ia mulai berpikir untuk menghubungi Arman. Tapi kemudian teringat perkataan Bu Kartini, bintang jika kau gagal, kau tahu konsekuensinya. Ia tidak bisa mundur. Ia tidak bisa membiarkan semuanya hancur begitu saja. Alia segera mengatur strategi. Ia menghubungi kontak terakhir yang ia miliki. Sebuah yayasan besar yang mungkin bisa menggantikan sponsor yang hilang. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya berdebar. Akhirnya, setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, yayasan itu setuju untuk membantu. Dengan napas lega, Alia kembali ke ruang persiapan. Hanya untuk melihat Bu Kartini berdiri di sudut ruangan, memandangnya dengan tatapan yang tajam. Alia, aku sudah mendengar tentang perubahan yang terjadi malam ini, kata Bu Kartini dengan suara dingin. Tapi masih banyak hal yang bisa salah besok. Aku harap kau tahu itu. Alia menatapnya dengan tenang. Saya tahu, Bu, tapi saya akan melakukan yang terbaik. Saya tidak akan membiarkan semuanya gagal hanya karena beberapa hal yang tak terduga. Bu Kartini mengangguk pelan, seolah menilai sikap Alia. Baiklah, kita lihat hasilnya besok. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang acara ini. Ini tentang seberapa jauh kau bisa mempertahankan posisimu. Setelah itu, Bu Kartini pergi, meninggalkan Alia sendirian dengan banyak pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Meskipun lelah, Alia tetap tersenyum. Ia sudah menunjukkan bahwa ia tidak takut menghadapi tantangan. Dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Hari acara pun tiba. Para tamu mulai berdatangan dan suasana semakin hidup. Alia merasa cemas, tetapi ia berusaha menutupi perasaan itu dengan profesionalisme. Setiap detik terasa penting dan ia harus memastikan semuanya berjalan lancar. Saat acara dimulai, Alia berdiri di sisi panggung, memantau jalannya acara, memastikan semua tamu merasa dihargai. Ia melihat Bu Kartini di sudut ruangan, mengamati dengan seksama. Alia tahu penilaian Bu Kartini akan menentukan semuanya. Acara berlangsung dengan sangat baik. Para donatur terlihat terkesan. Makanan disajikan dengan sempurna. Dan suasana hangat yang tercipta membuat semuanya terasa lebih mudah. Alia merasa lega, namun ia tidak bisa sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya. Di akhir acara, Bu Kartini mendekati Alia, tampak lebih serius dari biasanya. Kau berhasil, Alia, katanya pelan. Namun ada sedikit ketegangan di wajahnya. Tapi ini hanya langkah pertama. Alia menatapnya penuh harap. Jadi, ibu menerima saya? Bu Kartini terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. Aku tidak bisa mengubah segalanya dalam semalam. Tapi kau menunjukkan bahwa kau cukup kuat untuk bertahan. Kita lihat bagaimana ke depannya. Alia merasa beban yang sangat berat terasa sedikit berkurang. Meskipun ia tahu perjuangan belum berakhir. Namun, untuk pertama kalinya, sejak mereka menikah, ia merasa sedikit lebih diterima. Beberapa minggu setelah acara amal itu, keadaan di rumah terasa agak lebih tenang. Bu Kartini tidak lagi terlalu menekan Alia, meskipun sikapnya masih terjaga dan penuh kehati-hatian. Alia tahu, ini adalah kemenangan kecil, tapi ia belum sepenuhnya diterima. Namun, setiap hari ia merasa semakin kuat, semakin yakin bahwa pernikahannya dengan Arman bisa bertahan. Bahkan dalam segala tekanan yang datang. Suatu sore, ketika Alia sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku, Arman datang dengan wajah yang sedikit cemas. Alia, ibu ingin kita datang ke rumahnya minggu ini, kata Arman, duduk di sampingnya. Alia menatapnya, merasa sedikit ragu. Apakah ada sesuatu yang penting? Dia tidak bilang banyak, cuma bilang kita harus datang bersama, jawab Arman. Alia menarik napas panjang. Kita akan pergi. Tapi aku harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Arman menggenggam tangannya. Aku di sisimu. Alia, kita hadapi ini bersama. Hari yang ditunggu pun tiba. Mereka berdua pergi ke rumah Bu Kartini. Kali ini lebih tenang meskipun rasa cemas tetap menyelimuti hati. Alia, ketika mereka tiba, Bu Kartini sudah menunggu di ruang tamu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Silakan duduk, kata Bu Kartini dengan nada yang datar. Tapi tidak terasa dingin seperti sebelumnya. Alia dan Arman duduk, dan Bu Kartini langsung memulai percakapan. Alia, katanya, aku tahu aku banyak memberi tekanan padamu.
Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak melakukannya karena aku membencimu. Aku hanya merasa khawatir. Alia terkejut mendengar kata-kata itu. Khawatir? Ya, jawab Bu Kartini dengan berat. Aku khawatir Arman akan terluka. Aku tahu kau mencintainya, dan aku tahu kau berusaha keras. Tapi aku juga tahu, dunia ini tidak selalu adil. Aku khawatir kau tidak siap menghadapi kenyataan yang mungkin datang. Alia menundukkan kepala sejenak, mencoba memahami kata-kata itu. Saya tahu, Bu, tapi saya sudah memilih untuk bersama Arman. Saya tahu jalan ini tidak mudah, tapi saya siap menghadapi segala kemungkinan. Jika saya harus berjuang, saya akan melakukannya. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk Arman. Bu Kartini terdiam, tampak berpikir keras. Lalu ia menatap Alia dengan mata yang lebih lembut dari sebelumnya. Aku sudah lama takut kehilangan Arman, katanya, hampir berbisik. Dia anak yang baik, tapi terkadang dia terlalu fokus pada orang lain dan melupakan dirinya sendiri. Aku tidak ingin dia terluka karena keputusannya. Alia menggenggam tangan Arman. Saya berjanji akan selalu ada untuk Arman, Bung. Saya akan menjaga dia. Seperti yang saya janjikan pada diri saya sendiri. Saya tidak akan membiarkan dia terluka. Meskipun itu berarti saya harus menghadapi semua ketakutan itu. Ada keheningan sejenak di ruang tamu. Bu Kartini menatap mereka berdua, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, katanya dengan suara lebih lembut. Aku akan mencoba lebih menerima kehadiranmu, Alia. Tapi ingat, ini bukan hanya soal aku. Ini soal kalian berdua. Jika kalian memang memilih satu sama lain, pastikan itu adalah pilihan yang terbaik untuk kalian. Alia merasa sebuah beban berat terasa sedikit berkurang. Terima kasih, Bu, jawabnya dengan tulus. Arman tersenyum kecil, merasa lega. Terima kasih, Ibu. Malam itu, ketika mereka pulang, Alia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Meskipun Bu Kartini masih belum sepenuhnya menerima, ia tahu langkah itu adalah kemajuan besar. Sekarang, ia hanya perlu terus membuktikan dirinya, tidak hanya kepada ibu mertuanya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Hari-hari pun berlalu, dan meskipun tantangan masih ada, hubungan Alia dan Arman semakin kuat. Alia mulai merasa bahwa meskipun perjalanannya tidak mudah, ada cinta yang nyata yang terus tumbuh di antara mereka. Dan meskipun Bu Kartini tidak pernah benar-benar mengungkapkan semuanya, sikapnya mulai sedikit berubah. Mungkin dalam waktu yang lebih lama, Bu Kartini akan benar-benar menerima mereka sepenuhnya, tapi yang terpenting, Alia tahu, ia dan Arman siap menghadapinya bersama. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, kehidupan Alia dan Arman mulai terasa lebih stabil. Mereka mulai merasakan kedamaian di rumah, tangga mereka yang sempat diguncang oleh ketegangan keluarga. Namun, meskipun Bu Kartini perlahan mulai lebih menerima Alia, ada kalanya perasaan cemas masih menggantung, seperti bayang-bayang yang belum sepenuhnya hilang. Pada suatu sore, ketika Arman sedang bekerja di kantornya, Alia menerima telepon dari Bu Kartini. Kali ini, suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya. Alia, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting, kata Bu Kartini. Alia merasa sedikit tegang, tapi mencoba untuk tetap tenang. Tentu Bu, apa yang Ibu ingin bicarakan? Ini tentang Arman, jawab Bu Kartini, suaranya lebih lembut. Aku tahu hubungan kita tidak selalu mudah, dan aku tahu aku banyak membuatmu merasa tertekan. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku melihat bagaimana kalian berdua berjuang. Aku ingin memberi kesempatan untuk hubungan kalian berkembang, tanpa harus ada beban dari keluarga. Alia terdiam, merasa sedikit terkejut. Ibu, apakah itu berarti? Dia, potong Bu Kartini. Aku ingin kalian berdua bahagia. Aku tidak ingin menjadi penghalang. Tapi aku juga ingin melihat apakah kalian benar-benar bisa menghadapi dunia bersama. Dengan segala tantangannya, Alia merasa haru mendengar kata-kata itu. Meskipun Bu Kartini tidak mengucapkannya dengan mudah, itu adalah pengakuan besar yang sangat berarti baginya. Terima kasih, Bu, itu artinya sangat besar bagi saya. Jangan terlalu mengucapkan terima kasih dulu, Alia. Ini hanya permulaan. Aku ingin melihat lebih banyak lagi dari kalian berdua. Jangan pernah menyerah. Alia mengangguk meskipun Bu Kartini tidak bisa melihatnya. Kami tidak akan menyerah, Bu. Setelah percakapan itu, hati Alia terasa lebih ringan. Ternyata Bu Kartini mulai menerima mereka dengan cara yang berbeda lebih
terbuka dan lebih menghargai pilihan hidup. Arman, meskipun perubahan itu terjadi perlahan, Alia merasa bahwa jalan mereka menuju kebahagiaan bersama semakin jelas. Namun, hidup mereka tidak selalu berjalan mulus. Masalah baru datang dalam bentuk pekerjaan Arman, yang mulai menyita waktunya lebih banyak. Banyak proyek penting yang harus ia tangani, dan seringkali ia pulang larut malam, meninggalkan Alia yang merasa kesepian di rumah. Pada suatu malam, Alia menunggu Arman di ruang tamu. Ia tahu Arman pasti pulang terlambat, tetapi ia tidak bisa menahan perasaan cemas yang perlahan tumbuh. Ketika pintu akhirnya terbuka dan Arman melangkah masuk, wajahnya terlihat lelah. "Alia, maaf, aku terlambat lagi," kata Arman sambil melepaskan jasnya dan duduk di sampingnya. Alia mencoba tersenyum, meski ada kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku hanya khawatir, Arman. Kita sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama." Arman menghela napas panjang dan menggenggam tangan Alia. "Aku tahu dan aku minta maaf. Pekerjaan ini memang sangat menuntut, tapi aku berjanji, kita akan menyisihkan waktu untuk kita." Alia menatapnya. Ada rasa haru dan kesepian yang bercampur. "Kita harus menemukan cara untuk tetap bersama, Arman. Aku takut kita akan semakin jauh." Arman menatap Alia dalam-dalam, matanya penuh penyesalan. "Aku tidak ingin itu terjadi. Aku berjanji, aku akan berusaha lebih baik. Aku tidak akan membiarkan pekerjaan menghalangi kita." Mereka berdua saling berpelukan, mencoba untuk merasakan kehangatan satu sama lain setelah sekian lama. Meskipun mereka tahu akan selalu ada tantangan yang datang. Mereka berdua tahu satu hal, selama mereka bisa saling mendukung dan tidak menyerah, mereka bisa menghadapi apapun bersama. Hari-hari berlalu dengan lebih banyak cobaan, tetapi juga lebih banyak kebersamaan. Alia dan Arman semakin menemukan keseimbangan dalam hidup mereka. Meskipun kadang-kadang tekanan keluarga dan pekerjaan datang menghampiri, mereka belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang perjuangan dan kesepakatan untuk terus maju bersama. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, satu hal yang pasti, mereka berdua siap menghadapinya bersama. Beberapa bulan setelah mereka mulai menemukan keseimbangan, hidup Alia dan Arman terlihat lebih harmonis. Meskipun masih ada tantangan yang datang, mereka berdua merasa lebih kuat dalam menghadapi segala hal. Arman mulai lebih memperhatikan Alia, dan Alia juga belajar untuk memberi ruang bagi pekerjaan Arman tanpa merasa terabaikan. Meskipun ada saat-saat ketika perasaan rindu dan kesepian datang, mereka berdua sudah mulai terbiasa dengan ritme kehidupan mereka yang baru. Namun, suatu pagi, Arman menerima kabar yang mengejutkan. Sebuah tawaran pekerjaan besar datang dari perusahaan di luar negeri, yang akan mempromosikannya ke posisi yang lebih tinggi dan memberinya peluang karir yang lebih gemilang. Tawaran itu datang dengan berbagai keuntungan dan kesempatan yang sulit ditolak. Alia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Arman, namun, di balik itu, ada kecemasan yang menggelayuti hatinya. Jika Arman menerima tawaran itu, berarti mereka harus tinggal jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman mereka, dan bahkan jauh dari tempat yang telah menjadi rumah bagi mereka selama ini. Itu bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang masa depan mereka berdua. Saat Arman duduk di sampingnya dengan ekspresi serius, Alia bisa merasakan ada pergulatan batin dalam dirinya. "Alia," kata Arman perlahan, "aku mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan. Mereka ingin aku pindah ke luar negeri untuk bekerja di posisi yang lebih tinggi." Alia menatapnya dengan hati-hati. "Apa itu berarti kita akan pergi jauh dari sini?" Arman mengangguk. "Iya, aku tahu ini keputusan besar. Dan aku juga tahu bahwa kita akan menghadapi banyak perubahan. Tapi ini kesempatan yang mungkin tidak datang lagi." Alia terdiam, memikirkan segala kemungkinan. Pindah ke luar negeri, meninggalkan semua yang mereka kenal, akan menjadi tantangan besar. Namun, ia juga tahu bahwa Arman berjuang keras untuk mencapai kesuksesan ini. Ia ingin mendukungnya, tetapi di sisi lain, ada ketakutan bahwa mereka mungkin semakin terpisah jika mengambil keputusan ini. "Apa yang kamu pikirkan, Arman?" tanya Alia akhirnya, suaranya lembut. "Apa yang kamu inginkan?" Arman menggenggam tangan Alia, menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku ingin meraih impian ini, tapi aku juga tahu bahwa impian kita berdua terus berjalan bersama. Aku tidak ingin membuatmu merasa terabaikan atau sendirian. Apapun yang kita putuskan,
Aku ingin melakukannya denganmu. Alia menatapnya, matanya penuh emosi. Arman, aku tidak ingin kamu merasa terjebak karena aku. Jika ini adalah yang terbaik untuk karirmu, aku akan mendukungmu. Tapi kita harus memastikan kita bisa menghadapi perubahan ini bersama. Aku ingin tahu, apakah kita bisa tetap saling terhubung, meskipun jarak memisahkan kita. Arman tersenyum kecil, penuh rasa syukur. Alia, aku ingin kita menghadapi ini bersama. Jika kamu siap, kita akan membuatnya berhasil. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa jauh dari aku. Bahkan, jika kita berada di tempat yang berbeda. Alia merasa hatinya lebih tenang setelah mendengar kata-kata Arman. Mereka berdua tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi mereka siap untuk menjalani perjalanan baru bersama. Meskipun banyak yang harus dihadapi, mereka merasa bahwa cinta mereka lebih kuat dari jarak dan waktu. Minggu-minggu setelahnya penuh dengan persiapan dan pembicaraan tentang masa depan mereka. Mereka memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dan Arman akhirnya memulai pekerjaan barunya di luar negeri. Meskipun perpisahan sementara terasa berat, mereka berdua berjanji untuk menjaga komunikasi, mengatur waktu untuk bertemu, dan selalu mendukung satu sama lain. Pada akhirnya, meskipun dunia mereka berubah, satu hal yang tidak pernah berubah adalah komitmen mereka untuk tetap bersama, untuk saling mendukung, dan untuk terus berjuang bersama dalam setiap langkah hidup. Beberapa bulan setelah Arman pindah untuk pekerjaan barunya, Alia merasakan kesunyian yang semakin mendalam. Meskipun mereka sering berkomunikasi melalui video call dan pesan, ada banyak hal yang terasa berbeda. Setiap kali ia menyentuh kursi kosong di sampingnya, atau saat ia melihat meja makan yang hanya terisi satu piring, kesepian itu datang menyergap. Namun, Alia berusaha untuk tidak terlalu larut dalam perasaan itu. Ia sibuk dengan proyek-proyek pribadi dan mencoba untuk fokus pada kegiatan yang memberinya arti. Ia mulai terlibat lebih dalam kegiatan sosial, dan banyak waktu yang dihabiskannya bersama teman-teman yang mendukungnya. Meski begitu, bayangan Arman selalu ada di pikirannya, dan ia merindukan kehadirannya setiap saat. Arman, di sisi lain, juga merasakan beban yang tidak ringan. Pekerjaannya yang semakin menuntut membuatnya semakin jarang pulang. Meskipun dia selalu berusaha untuk tetap berkomunikasi dengan Alia, dia merasa cemas bahwa jarak yang semakin jauh bisa membuat hubungan mereka terkikis. Setiap kali ia pulang ke Indonesia, Alia sepertinya semakin berbeda, lebih mandiri, tetapi juga lebih tertutup. Arman merasa kehilangan koneksi yang mereka miliki sebelumnya. Suatu hari, setelah beberapa minggu tidak bertemu, Arman kembali ke Indonesia untuk urusan pekerjaan. Alia, yang tahu ia akan datang, berusaha untuk mempersiapkan segalanya. Namun, ia merasa cemas. Apakah semuanya akan kembali seperti dulu? Ataukah perubahan yang mereka alami selama ini akan semakin memisahkan mereka? Malam itu, ketika Arman tiba di rumah, mereka berdua duduk di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Suasana terasa akrab, namun ada keheningan yang aneh antara mereka. Alia, aku merasa kita semakin jauh, kata Arman dengan suara penuh kekhawatiran. Aku tahu aku sering tidak ada di sini, tapi aku ingin kita kembali seperti dulu. Alia menatapnya, sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Aku juga merasa begitu, Arman, tapi rasanya, setiap kali kita bertemu, kita semakin tidak bisa menemukan cara untuk benar-benar terhubung. Aku tahu ini tidak mudah, tapi apakah kita bisa kembali seperti dulu? Arman meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku ingin kita berjuang bersama, tidak hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam hubungan kita. Alia terdiam sejenak, merenung. Ia merasakan cinta yang masih ada di dalam hatinya untuk Arman. Tetapi ia juga tahu bahwa mereka perlu menemukan cara untuk menghadapinya bersama. Mungkin kita perlu mulai mengubah cara kita melihat hubungan ini, kata Alia perlahan. Kita harus lebih jujur tentang perasaan kita dan apa yang kita butuhkan satu sama lain. Arman menatapnya dengan penuh pengertian. Aku setuju. Aku ingin mendengarkanmu lebih banyak. Bukan hanya tentang pekerjaan atau hal-hal kecil, tetapi tentang apa yang kamu rasakan tentang kita. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak dari sebelumnya. Mereka saling berbagi tentang ketakutan dan harapan masing-masing, tentang apa yang mereka butuhkan dari satu sama lain.
dan tentang cara mereka bisa menjalani hubungan jarak jauh ini dengan lebih baik. Alia merasa lebih lega setelah percakapan itu. Mereka belum menemukan jawaban untuk semua masalah, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa seperti diri mereka yang sebenarnya lagi. Setelah malam itu, mereka berdua berjanji untuk lebih terbuka, lebih peduli satu sama lain, dan tidak membiarkan jarak atau waktu menghalangi cinta mereka. Meskipun pekerjaan Arman di luar negeri tetap menjadi tantangan, mereka memutuskan untuk merencanakan kunjungan rutin, dan bahkan mulai merencanakan masa depan mereka bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai tim yang lebih kuat. Dengan waktu dan usaha, Alia dan Arman mulai menemukan keseimbangan baru dalam hubungan mereka. Mereka tahu bahwa jalan ke depan tidak akan selalu mudah, tetapi mereka siap menghadapinya bersama. Beberapa bulan setelah percakapan yang membuka hati mereka, hubungan Alia dan Arman kembali menghadapi ujian besar. Meski mereka berusaha memperbaiki segala kekurangan yang ada, tekanan dari kehidupan profesional dan jarak yang terus membentang di antara mereka perlahan mulai menggerus ketenangan yang telah mereka bangun. Alia, yang merasa kesepian selama Arman sibuk di luar negeri, mulai sering berinteraksi lebih intens dengan teman-teman dan kolega. Salah satunya adalah Dimas, seorang teman lama, yang kebetulan bekerja di perusahaan yang sama dengan Alia. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas teman kerja. Namun, Dimas mulai lebih sering menghubungi Alia, baik untuk urusan pekerjaan maupun untuk sekadar berbincang. Alia merasa nyaman dengan Dimas. Dia bisa berbicara dengan mudah dan merasa dimengerti dalam banyak hal, sesuatu yang kadang tidak bisa ia dapatkan dari Arman yang sibuk. Dimas mulai menunjukkan perhatian lebih, memberi dukungan emosional yang sangat dibutuhkan Alia. Namun, meski ia tahu bahwa pertemanan mereka semakin dekat, Alia tidak pernah berpikir lebih jauh tentang hubungan mereka. Ia tahu cinta yang sesungguhnya masih ada pada Arman, meski jarak membuatnya merasa terasing. Namun, semuanya berubah ketika sebuah malam, Alia menerima pesan dari Arman. Isi pesannya singkat, namun memunculkan keraguan yang mendalam. Alia, aku mendengar sesuatu. Ada yang bilang kamu dekat dengan Dimas, dan itu membuatku khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Alia terkejut membaca pesan itu. Hatinya langsung berdebar kencang. Siapa yang mengatakan itu? Ia bertanya dalam hati, mencoba untuk tetap tenang. Namun, pikirannya kacau. Arman, yang selama ini sudah jauh karena pekerjaan, kini meragukan kesetiaannya. Ia merasa seolah-olah semua usahanya untuk menjaga pernikahan mereka hancur dalam sekejap. Alia segera membalas pesan Arman, berusaha meyakinkannya. Arman, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Dimas hanyalah teman kerja, tidak ada yang lebih dari itu. Aku mencintaimu, hanya kamu yang ada di hatiku. Namun, Arman tidak merespon segera. Beberapa jam kemudian, Arman meneleponnya, dan Alia bisa mendengar suara cemas dan penuh curiga di ujung telepon. Alia, aku ingin mempercayaimu. Tapi kenapa aku mendengar hal-hal seperti ini? Apa yang harus aku pikirkan sekarang? Aku tidak tahu siapa yang bisa aku percaya, kata Arman dengan nada yang lelah dan kecewa. Alia merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Arman, aku tidak tahu siapa yang menyebarkan gosip ini. Tapi aku bersumpah, tidak ada yang terjadi antara aku dan Dimas. Kamu tahu aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku ingin percaya padamu, jawab Arman. Suaranya kini terdengar rapuh. Tapi ini sangat sulit, Alia. Aku merasa seperti aku tidak mengenalmu lagi. Selama ini, aku mengandalkan kita. Tapi sekarang aku merasa seperti aku kehilanganmu. Alia terdiam, merasakan sakit yang mendalam di dalam dadanya. Ia tidak bisa menahan air matanya lagi. Aku minta maaf, Arman. Aku tidak tahu siapa yang memfitnahku. Tapi aku akan berjuang untuk hubungan kita. Kamu harus percaya padaku. Esok harinya, suasana di rumah terasa sangat tegang. Arman tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Dan meskipun Alia berusaha untuk menjelaskan, Arman tetap tidak bisa menahan perasaannya. Ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Arman berbicara dengan nada yang lebih keras. Alia, kamu harus mengerti. Aku jauh dari sini, dan kamu bilang kita bisa menghadapinya bersama. Tapi bagaimana aku bisa tahu kalau kamu tidak melakukan hal yang sama? Aku merasa dihianati. Alia menatapnya dengan penuh emosi. Aku tidak pernah mengkhianatimu, Arman.
Aku tidak tahu harus bagaimana lagi agar kamu percaya padaku. Aku sudah memberi segalanya. Aku sudah menjaga cinta kita. Tapi jika kamu terus meragukanku, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Arman diam, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Ia menatap keluar dengan pandangan kosong. Aku tidak tahu apa yang harus aku pikirkan sekarang. Alia merasa hatinya hancur. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dengan kecurigaan dan keraguan seperti ini. Arman, jika kita tidak bisa saling mempercaya, maka kita sedang menuju kehancuran. Perasaan Alia terombang-ambing antara marah dan sedih. Ia tahu, jika Arman terus-menerus meragukannya, maka hubungan mereka akan semakin rapuh. Namun, ia juga tahu bahwa Arman sedang berjuang dengan rasa cemburu dan ketakutannya sendiri. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Arman terus memikirkan kata-kata orang yang mengatakan bahwa Alia dan Dimas memiliki hubungan lebih dari sekadar teman. Sementara itu, Alia berusaha menjelaskan bahwa semuanya hanyalah salah paham. Namun ia juga merasa kelelahan untuk terus mempertahankan penjelasannya. Alia tahu, untuk bisa melanjutkan hubungan mereka, mereka perlu menemukan cara untuk kembali saling percaya. Ia memutuskan untuk memberi Arman ruang untuk berpikir. Meskipun hati kecilnya sangat cemas, namun di tengah ketegangan ini, Alia mendapatkan kejutan. Dimas, yang sudah merasa dekat dengannya, akhirnya mengungkapkan perasaannya. Alia, katanya suatu malam, aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu. Aku tidak ingin melihatmu terluka. Alia terkejut mendengar kata-kata itu. Dimas, aku sudah menikah. Aku tidak bisa merasakan hal yang sama. Tapi aku sangat menghargai persahabatan kita. Dimas menatapnya, sedikit kecewa, tetapi tetap tersenyum. Aku tahu, Alia, aku hanya ingin kamu bahagia, apapun itu. Alia merasa semakin bingung. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Dimas memberi perhatian yang ia butuhkan. Tetapi hatinya tetap milik Arman. Ia tahu ia harus berjuang untuk hubungan ini. Tetapi ia juga harus melawan segala keraguan yang mengelilinginya. Perjalanan Alia dan Arman menuju pemulihan masih jauh. Mereka harus menemukan kembali dasar kepercayaan yang kokoh. Bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari tindakan nyata. Saling memahami dan memberi ruang untuk satu sama lain akan menjadi ujian terbesar dalam hubungan mereka. Beberapa minggu setelah pertemuan emosional dengan Arman, Alia merasa hubungan mereka mulai membaik. Meski penuh dengan ketegangan dan keraguan yang masih tersisa, Arman mulai perlahan menunjukkan bahwa ia berusaha mempercayai Alia, tetapi perasaan cemas dan ketakutan tentang apa yang terjadi di belakangnya tidak mudah hilang. Namun, yang tidak disangka-sangka, masalah itu semakin membesar ketika keluarga Arman, terutama ibunya, Bu Kartini, terlibat. Alia tidak tahu bagaimana gosip itu bisa menyebar, tetapi satu malam, saat mereka sedang berkumpul di rumah orang tua Arman, Bu Kartini tiba-tiba mengungkapkan tuduhannya yang membuat Alia terdiam. Alia, aku dengar dari beberapa orang bahwa kamu dan Dimas dekat sekali, kata Bu Kartini dengan nada yang tajam. Aku sudah cukup sabar, tapi jika itu benar, maka aku tidak bisa lagi diam. Aku tidak ingin anakku terjebak dalam pernikahan dengan wanita yang tidak setia. Alia terkejut dan merasa sangat tersinggung. Bu, itu tidak benar. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Dimas, semua ini hanya gosip. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan itu. Tapi saya harap Anda bisa mempercayai saya. Namun, Bu Kartini tidak terpengaruh. Aku sudah mendengar terlalu banyak. Alia, jika kamu memang mencintai Arman, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan berpikir aku tidak bisa melihat semua ini. Wajahnya semakin tegang. Aku tidak ingin kamu merusak keluarga kami. Alia merasa hatinya berat. Ia tidak pernah membayangkan akan menghadapi tuduhan seperti itu. Apalagi dari keluarga suaminya sendiri. Arman, yang duduk di samping ibunya, tampak bingung, tidak tahu harus bagaimana. Ketegangan itu begitu kental, membuat suasana semakin mencekam. Bu, aku minta maaf jika ada hal yang membuatmu khawatir. Tapi aku percaya pada Alia, kata Arman akhirnya, dengan suara yang agak lemah. Aku tahu dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Alia bisa melihat ketegangan di wajah Arman. Ia tahu bahwa Arman berada di antara dua sisi. Ia mencintai ibunya, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti Alia. Namun,
Melihat reaksi Bu Kartini yang semakin keras, Alia merasa dirinya terpojok. Alia, kamu tahu betul bahwa keluarga kami sudah cukup sabar. Tetapi jika kamu terus terlibat dalam hubungan yang merusak ini, aku tidak bisa diam lagi. Bu Kartini melanjutkan. Suaranya penuh dengan kemarahan. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan Arman, lebih baik kamu pergi dari sini. Alia merasa terhina dan marah, namun ia berusaha tetap tenang. Saya tidak pernah berniat merusak keluarga ini, Bu, tetapi saya tidak akan tinggal diam jika saya terus dituduh tanpa alasan yang jelas. Arman yang mulai merasa bingung dan tidak tahu harus memilih siapa, berdiri dan berjalan keluar dari ruang tamu, meninggalkan Alia dan Bu Kartini dalam ketegangan yang semakin memuncak. Setelah kejadian itu, perasaan Alia semakin kacau. Ia merasa disudutkan oleh keluarga Arman. Apalagi setelah Bu Kartini menyebarkan tuduhan itu ke keluarga besar mereka. Setiap kali ia bertemu dengan mereka, ada pandangan yang penuh kecurigaan. Ia merasa seperti berada di dalam perangkap, di mana ia harus membela dirinya, tetapi tidak tahu bagaimana cara agar bisa dipahami. Arman, yang akhirnya kembali ke rumah setelah kejadian tersebut, mencoba berbicara dengan Alia. Alia, aku minta maaf. Aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk kamu hadapi, tapi ibuku sangat terluka. Semua ini membuatnya sangat khawatir. Aku ingin kita menyelesaikan masalah ini bersama. Alia merasa sakit mendengar kata-kata itu. Aku juga terluka. Arman, aku tidak tahu bagaimana bisa membuat mereka percaya padaku. Mereka semua sudah mempercayai gosip itu. Kenapa aku harus terus berjuang untuk sesuatu yang tidak pernah aku lakukan? Arman terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Aku ingin sekali mempercayaimu, tapi ini sangat sulit. Aku sudah berusaha untuk berbicara dengan ibuku, tetapi dia tetap tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku merasa terjebak, Alia. Alia merasa kecewa, namun ia juga tahu bahwa Arman berada di posisi yang sulit. Ia menyadari bahwa perasaan Arman sangat tertekan oleh keluarga, terutama ibunya. Namun, Alia tidak bisa terus berjuang sendirian. Ia membutuhkan dukungan dari suaminya, bukan hanya kata-kata yang kosong. Arman, aku tidak tahu berapa lama aku bisa terus berjuang dalam keadaan seperti ini. Aku mencintaimu, tapi aku juga butuh kepercayaan dari keluarga kita. Jika aku terus disudutkan seperti ini, aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Arman menatapnya dengan penuh penyesalan, mencoba meraih tangan Alia. Aku tidak ingin kamu merasa seperti ini. Aku akan berbicara lebih tegas dengan ibuku. Aku tidak akan membiarkan kamu dihina seperti ini. Namun, Alia sudah merasa sangat lelah. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi tentang keluarga besar yang tidak pernah bisa menerima kehadirannya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Bu Kartini semakin memperlihatkan sikap dinginnya terhadap Alia. Bahkan di acara keluarga, ia cenderung mengabaikan keberadaan Alia dalam hati. Alia mulai meragukan apakah hubungan ini bisa bertahan jika keluarga Arman tidak pernah menerima dirinya sepenuhnya. Sementara itu, Arman merasa terhimpit. Ia mencintai Alia, tetapi tekanan dari ibunya sangat besar. Ia merasa seperti dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan pernikahannya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Alia, yang mulai merasa kehilangan harapan, akhirnya membuat keputusan yang sulit. Arman, mungkin kita perlu waktu untuk berpikir. Aku butuh ruang untuk menyelesaikan semua ini. Aku tidak bisa terus berjuang sendirian. Arman terkejut mendengar kata-kata itu. Alia, jangan bilang seperti itu. Aku akan membuat semuanya baik-baik saja. Namun, Alia sudah terlalu lelah. Ia tahu bahwa meskipun ia mencintai Arman, hubungan mereka tidak bisa bertahan. Jika kepercayaan dan dukungan dari keluarga tidak ada, aku tidak bisa terus merasa seperti ini. Arman, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Hari-hari setelah Alia meminta waktu untuk dirinya sendiri terasa semakin berat. Ia kembali ke rutinitas sehari-harinya. Namun kali ini, dengan perasaan yang lebih kosong. Setiap kali ia memandang foto pernikahannya dengan Arman, rasa sakit itu semakin dalam. Ia merasa terperangkap antara cinta dan kekecewaan. Dihadapkan pada kenyataan bahwa keluarganya terutama ibunya selalu mencurigainya. Seolah ia adalah orang asing yang tidak layak untuk berada di sisi Arman. Alia berusaha untuk tetap tegar,
Meskipun setiap kali ia bertemu dengan orang tua Arman atau keluarga besar mereka, ia merasa tidak dihargai. Bu Kartini, terutama, selalu mencari celah untuk menuduhnya, meskipun tanpa bukti yang jelas. Bahkan, hubungan mereka semakin merenggang, dan Alia merasa sangat kesepian, seolah-olah ia sudah tidak menjadi bagian dari keluarga itu lagi. Suatu malam, saat ia sedang merenung di rumah, ponselnya berdering. Arman menelepon. "Alia, bisa kita bicara?" Suara Arman terdengar lama, namun penuh harap. Alia menatap ponselnya, ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Tentu." "Arman, ada apa?" "Alia, aku tahu ini sudah sangat lama dan aku sudah banyak berpikir. Aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku minta maaf jika aku sudah membuatmu merasa tidak dihargai. Aku tidak ingin kehilanganmu," kata Arman dengan suara yang hampir putus asa. Alia terdiam. Setiap kata yang keluar dari mulut Arman terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Namun, ia juga merasakan ada secercah harapan di dalam kata-kata itu. "Arman, aku juga mencintaimu, tapi aku tidak tahu apakah ini masih bisa diperbaiki. Kamu harus memilih antara aku dan keluargamu, karena aku tidak bisa terus diperlakukan seperti ini. Alia, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu memilihmu," kata Arman dengan tegas. "Aku sudah berbicara dengan ibu, dan aku akan berjuang untuk kita. Aku tidak bisa membiarkan keluargaku merusak kebahagiaan kita." Alia merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari semua masalah. Bu Kartini dan keluarga Arman masih menjadi bayangan besar yang membayangi hubungan mereka. "Arman, aku ingin percaya padamu, tapi aku butuh lebih dari sekadar kata-kata. Aku ingin melihat tindakanmu." Setelah percakapan itu, Arman berjanji untuk segera kembali ke Indonesia. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka, berhadapan dengan ibunya, dan mengatasi semua masalah yang menghalangi mereka. Beberapa hari kemudian, Arman tiba di Indonesia dan langsung menuju rumah orang tuanya. Alia merasa sedikit cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk menyelesaikan semuanya. Ia menunggu di rumah, berharap Arman benar-benar akan berjuang untuk mereka. Di rumah Bu Kartini, suasana terasa sangat tegang. Arman duduk dengan ibunya, mencoba untuk menjelaskan semuanya. "Ibu, aku tahu kamu khawatir, tapi Alia tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku sudah mendengarkan semua keluhanmu, tapi aku ingin ibu tahu bahwa Alia adalah istriku. Aku akan selalu mendukungnya, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu, mencurigainya tanpa alasan yang jelas," kata Arman dengan suara yang penuh ketegasan. Bu Kartini terdiam, matanya menunjukkan ketidakpercayaan. "Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Arman, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Jika dia benar-benar mencintaimu, kenapa dia tidak berusaha menjaga jarak dari Dimas? Kenapa dia tidak bisa memahami kekhawatiranku?" Arman menatap ibunya dengan penuh kesabaran. "Ibu, aku mengerti kekhawatiran ibu, tapi aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan seperti ini. Alia tidak pernah melakukan hal yang ibu tuduhkan. Aku tahu dia mencintaiku, dan aku ingin ibu juga bisa menerima itu." Suasana semakin memanas, namun Arman tetap berusaha untuk menjaga ketenangan. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting untuk menunjukkan pada ibunya bahwa ia akan memilih Alia, apapun yang terjadi. Alia, yang menunggu di rumah, merasa cemas dan tidak bisa menenangkan pikirannya. Tak lama setelah Arman pergi, ia mendapatkan pesan dari Arman yang mengabarkan bahwa percakapan dengan ibunya berjalan panjang dan penuh emosi. "Alia, aku ingin kamu tahu bahwa aku sedang berusaha keras untuk membuat ibu mengerti. Aku akan terus berjuang untuk kita," kata Arman dalam pesannya. Beberapa jam kemudian, Arman kembali ke rumah dengan wajah yang sedikit lelah, namun penuh tekad. Ia duduk di sebelah Alia, menggenggam tangannya dengan lembut. "Alia, ibu masih belum sepenuhnya bisa menerima kita, tetapi aku sudah berbicara dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan kita lagi," kata Arman dengan suara yang penuh keyakinan. Alia menatapnya, perasaan campur aduk mengisi dadanya. "Arman, aku ingin percaya padamu, tapi semua ini tidak mudah. Kamu tahu, ibu selalu ada di tengah-tengah kita. Apakah kamu siap untuk terus berjuang, meski itu tidak mudah?" Arman mengangguk pelan, matanya penuh tekad. "Aku siap, Alia.
Aku tidak akan membiarkan keluargaku atau siapapun merusak pernikahan kita. Kamu adalah bagian dari hidupku, dan aku ingin kita tetap bersama. Alia menghela napas panjang, berusaha untuk menenangkan diri. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Tetapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa sedikit lebih yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Hari-hari selanjutnya penuh dengan upaya dan ketegangan. Arman terus berbicara dengan ibunya, berusaha meyakinkan Bu Kartini tentang kesetiaan dan komitmen Alia, meskipun jalan yang mereka tempuh masih penuh rintangan. Alia dan Arman mulai merasakan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Sebuah babak di mana mereka berjuang bersama, tanpa rasa takut atau keraguan yang terus menghantui mereka. Namun, pertanyaan besar tetap ada di pikiran mereka. Apakah keluarga Arman akan benar-benar menerima Alia? Atau apakah keduanya harus terus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan? Mereka di tengah-tengah tekanan yang begitu besar, waktu berlalu, dan meskipun Arman terus berusaha meyakinkan ibunya, tekanan keluarga Arman semakin kuat. Setiap kali mereka bertemu, Bu Kartini semakin sulit menerima Alia, dan ketegangan itu terus mengganggu pernikahan mereka. Arman semakin terombang-ambing, terjebak dalam dilema yang tak kunjung usai. Di satu sisi, ia mencintai Alia dan ingin mempertahankannya. Tetapi di sisi lain, ia merasa tersudut oleh harapan ibunya yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Alia, yang merasakan tekanan yang semakin besar, mulai merasa bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan. Ia tidak bisa terus-menerus berjuang sendirian, dan perasaan terisolasi semakin mendalam. Arman tidak pernah sepenuhnya berada di sisinya. Ia selalu terpecah antara keluarganya dan pernikahannya. Alia merasa bahwa ia mulai kehilangan diri sendiri dalam hubungan yang semakin rapuh ini. Suatu malam, setelah percakapan yang panjang dan penuh emosi, Arman datang dengan keputusan yang menghancurkan hati Alia. Alia, aku sudah memikirkannya dengan sangat matang. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa terus-menerus terjebak di antara kamu dan keluargaku, kata Arman dengan suara yang penuh kesedihan. Aku memutuskan untuk menceraikanmu. Alia terdiam, hatinya terasa seperti hancur seketika. Kata-kata Arman begitu menyakitkan, lebih sakit daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Apa yang kamu katakan, Arman? Suara Alia bergetar, mencoba menahan tangis. Kenapa kamu melakukan ini? Kita sudah melalui begitu banyak bersama. Apa kamu benar-benar berpikir ini adalah solusi? Arman menunduk. Matanya, yang biasanya penuh dengan keteguhan kini, dipenuhi dengan air mata. Aku tidak ingin menyakitimu, Alia, tapi aku tidak bisa melihat ada jalan keluar yang lain. Ibu sangat penting bagiku. Aku merasa aku tidak bisa memilih antara kamu dan keluarga. Alia merasa seperti semuanya runtuh di sekelilingnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan mereka akan berakhir seperti ini. Jadi, kamu memilih ibumu daripada aku? Tanyanya, hampir tak percaya. Setelah semua yang kita lewati bersama, setelah kamu tahu betapa keras aku berusaha untuk mempertahankan ini, kamu memilih keluargamu. Arman menggenggam tangan Alia dengan lemah, seolah ingin memberikan pengertian. Tapi kata-kata itu sudah terlambat. Aku mencintaimu, Alia, tapi ini lebih besar dari kita. Aku harus menjaga hubungan dengan ibuku, dan aku merasa tidak bisa hidup dengan tekanan ini lagi. Alia menatapnya. Rasa sakit memenuhi hatinya. Ia merasa begitu kecewa, begitu dikhianati. Ia merasa seolah-olah semua yang telah mereka bangun selama ini, semua kenangan indah, semuanya berakhir begitu saja dalam keputusan yang begitu tiba-tiba. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan. Arman, aku sudah berjuang untuk kita, tapi ternyata itu tidak cukup, kata Alia, suaranya penuh keputusasaan. Jika ini keputusanmu, aku tidak bisa memaksakan diri lagi, tapi aku juga tidak akan tinggal di sini, menunggu semuanya hancur lebih jauh. Dengan itu, mereka duduk dalam keheningan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan. Alia merasakan jantungnya hancur. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bertahan dalam hubungan yang dipenuhi dengan ketidakpastian dan pengkhianatan emosional. Beberapa hari setelah percakapan itu, Arman mengajukan cerai secara resmi. Proses itu berjalan lebih cepat dari yang Alia duga, dan meskipun hati Alia hancur, ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Ia merasa cemas tentang masa depannya,
Tetapi ia juga merasa sedikit lega, karena akhirnya ia bisa lepas dari hubungan yang penuh tekanan dan penderitaan. Setelah perceraian itu, Alia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai mencari cara untuk sembuh dari luka hati yang begitu dalam. Meskipun keluarga Arman dan pernikahannya telah berakhir, ia bertekad untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Arman, di sisi lain, merasakan kekosongan yang mendalam. Meskipun ia merasa bahwa ini adalah keputusan yang benar, ia tidak bisa menghindari perasaan kehilangan dan penyesalan yang menghantuinya. Alia memulai babak baru dalam hidupnya. Ia fokus pada karir dan menghabiskan waktu bersama teman-teman yang mendukungnya. Ia mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri lagi. Meskipun luka akibat pernikahannya yang gagal masih terasa. Suatu hari, saat ia sedang bekerja, ia mendapat pesan dari Arman. Alia, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tahu aku sudah membuat keputusan yang salah. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Alia menatap pesan itu, merasa perasaan campur aduk muncul di hatinya. Ia tidak tahu apakah ia bisa menerima Arman kembali. Waktu telah mengubah banyak hal, dan ia tidak yakin apakah ia bisa mempercayainya lagi. Alia, yang selama ini diam dan menahan rasa sakit, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Setelah perceraian yang menyakitkan, ia merasa tidak bisa lagi diam dan membiarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Itu terus menggerogoti harga dirinya. Kali ini, ia memutuskan untuk meluruskan semuanya untuk dirinya sendiri. Suatu sore, saat ia sedang duduk di ruang tamu rumahnya, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Ibu Arman, Bu Kartini, yang selama ini selalu memperlakukannya dengan kecurigaan. Pesan dari Bu Kartini. Alia, aku mendengar bahwa kamu sudah memilih jalanmu sendiri setelah perceraian itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kami sekeluarga tidak pernah menginginkan ini. Kami tahu kamu tidak bisa menjaga hubungan ini dengan baik. Dan kamu sudah membuat keputusan yang salah. Jangan coba-coba untuk menyebarkan fitnah tentang keluargaku. Alia membaca pesan itu dengan hati yang bergejolak. Tidak hanya karena Bu Kartini masih tidak bisa menerima kenyataannya, tetapi juga karena tuduhan selingkuh yang masih beredar tentang dirinya, yang tak pernah ia lakukan. Alia merasa sudah cukup. Kali ini, ia tidak akan tinggal diam lagi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Alia membalas pesan itu. Ia tahu bahwa kata-katanya harus tegas, namun tetap penuh dengan rasa hormat. Pesan balasan Alia, Bu Kartini, aku minta maaf jika keputusan kami membuat keluarga merasa kecewa. Tapi, aku merasa sudah cukup lama diperlakukan tidak adil. Tuduhan yang ibu dan keluarga Arman sebarkan tentang aku adalah fitnah yang sangat menyakitkan. Aku tidak pernah selingkuh dengan Dimas atau siapapun. Semua ini adalah kebohongan yang tidak berdasar. Aku berharap ibu bisa melihat dengan jelas siapa aku, bukan berdasarkan gosip yang ibu dengar dari orang lain. Alia menatap pesan itu sejenak. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Ia tahu ini adalah langkah yang sulit, namun ia tidak bisa terus membiarkan dirinya dihina dan dituduh tanpa alasan yang jelas. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering lagi. Kali ini, itu adalah panggilan dari Arman. Alia mengangkat teleponnya. Dengan napas yang tertahan. Alia, suara Arman terdengar tegang. Aku baru saja baca pesanmu kepada ibu. Kenapa kamu harus menulis seperti itu? Alia menatap jendela rumahnya, mencoba menenangkan pikirannya. Arman, aku tidak bisa terus diam. Aku sudah cukup sabar selama ini. Keluargamu terutama ibu, terus-menerus menuduhku tanpa bukti yang jelas. Aku tidak bisa terus diperlakukan seperti itu. Jika kamu ingin mengerti, aku harus berbicara. Arman terdiam di ujung telepon. Aku tahu kamu terluka, dan aku tidak ingin membuatmu merasa seperti ini. Tapi ibu, dia sudah sangat terluka dan merasa dihianati. Aku berharap kamu bisa lebih memahami perasaannya. Alia menutup matanya, mencoba mengendalikan emosi yang meluap. Aku mengerti, Arman, tapi aku juga punya hak untuk membela diriku. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Jadi, kamu akan memutuskan semuanya begitu saja? Tanya Arman, suaranya penuh kebingungan. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri setelah perceraian, dan sekarang kamu melawan keluargaku. Alia menghela napas dalam, merasa kesal dan kecewa. Aku tidak melawan keluargamu, Arman.
Aku hanya ingin dihormati sebagai istri yang sudah memberikan segalanya. Tapi sekarang, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang tuduhan-tuduhan yang tidak adil. Aku ingin ibu dan keluarga tahu kebenarannya. Suasana hening sejenak. Alia bisa mendengar suara Arman yang perlahan berubah menjadi lebih lembut. Aku tidak tahu harus berkata apa. Alia, tapi aku ingin kamu tahu. Meskipun ibu masih sulit menerima ini, aku akan selalu mendukungmu. Alia merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Ia harus tetap berani menghadapi kenyataan, meskipun itu tidak mudah. Beberapa hari setelah percakapan itu, Bu Kartini akhirnya membalas pesan Alia dengan nada yang lebih tenang. Meskipun masih ada ketegangan yang tersisa. Pesan dari Bu Kartini. Alia, aku minta maaf jika aku salah menilai. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Namun, aku juga mengerti bahwa kamu punya hak untuk membela diri. Aku berharap kita bisa menyelesaikan ini dengan baik, meskipun tidak mudah. Alia membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa ada secercah harapan bahwa Bu Kartini akhirnya mulai membuka mata. Meskipun jalan menuju perdamaian masih panjang. Ia membalas dengan singkat, namun penuh makna. Pesan balasan Alia. Terima kasih, Bu Kartini. Aku berharap kita bisa mulai dari awal yang baru dengan saling memahami. Aku hanya ingin ada kedamaian dan keadilan. Alia menatap ponselnya, merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa meskipun hubungan dengan keluarga Arman belum sepenuhnya pulih, langkah pertama sudah diambil. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa memastikan bahwa ia akan terus maju dengan kebanggaan dan integritasnya sendiri. Setelah perasaan yang campur aduk dan masa-masa penuh ketegangan dengan keluarga Arman, Alia merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa meskipun langkah pertama untuk membela diri sudah diambil, perjalanan menuju pemulihan akan jauh lebih panjang. Namun, ia merasa bahwa ini adalah awal yang baik untuk melangkah ke depan. Alia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, melepaskan segala yang sudah terjadi, dan mulai membangun hidupnya kembali. Ia mulai kembali ke rutinitasnya, berusaha untuk mengembalikan kebahagiaan yang sempat hilang. Pekerjaannya menjadi pelarian yang baik, dan ia merasa kembali menemukan tujuan dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Alia mendapatkan tawaran untuk bekerja di luar kota, sebuah kesempatan yang sangat bagus untuk perkembangan karirnya. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Sebuah langkah besar untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu dan mencari kedamaian di tempat yang baru. Pada suatu malam, sebelum ia pergi, Alia mengundang beberapa teman dekat untuk makan malam. Mereka duduk bersama, berbicara tentang segala hal yang terjadi, dan merayakan langkah baru yang akan Alia ambil. Saya bangga padamu, Alia, kata salah satu temannya, Sari, sambil mengangkat gelas. Kamu sudah melalui begitu banyak hal, tapi kamu tetap bisa bangkit dan melangkah maju. Alia tersenyum, merasa didukung oleh teman-temannya. Aku rasa, sekarang saatnya untuk memulai sesuatu yang baru. Selama ini aku terlalu lama terjebak dalam apa yang orang pikirkan tentang aku. Sekarang, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, Alia berangkat ke kota baru untuk memulai pekerjaan barunya. Meskipun ia merasa cemas tentang perubahan ini, ia juga merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Selama beberapa bulan berikutnya, Alia bekerja keras dan menikmati setiap langkah yang ia ambil. Ia bertemu banyak orang baru, belajar banyak hal, dan mulai merasa lebih kuat dan mandiri. Meski ada saat-saat di mana perasaan sepi datang menyapa, Alia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang tepat. Suatu hari, saat ia sedang berjalan pulang setelah bekerja, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Arman. Pesan dari Arman. Alia, aku ingin meminta maaf sekali lagi. Aku tahu kamu sudah sangat terluka, dan aku benar-benar menyesal atas segala keputusan yang aku buat. Aku tidak akan meminta maaf dengan harapan bisa kembali padamu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargai dan menghormati keberanianmu untuk melanjutkan hidup. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Alia membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Meski kata-kata Arman terdengar tulus, Alia tahu bahwa perasaannya sudah berubah. Ia merasa kesedihan dan luka hati itu perlahan memudar.
digantikan oleh kebebasan dan kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan pilihannya sendiri. Balasan Alia, terima kasih, Arman. Aku menghargai kata-katamu. Aku sudah membuat keputusan untuk diriku sendiri, dan aku bahagia dengan jalan yang kutempuh sekarang. Aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu. Semoga semua yang terbaik untukmu. Alia menatap layar ponselnya, merasakan kedamaian yang datang dari dalam. Ia tahu bahwa masa lalu tidak akan pernah bisa diubah, tetapi masa depannya sepenuhnya ada di tangannya. Ia merasa bebas, tidak lagi terbelenggu oleh kesalahan atau harapan orang lain. Beberapa bulan berlalu, dan Alia semakin merasa puas dengan pilihan-pilihannya. Ia menemukan kenyamanan dalam rutinitas barunya, dan semakin banyak hal yang ia nikmati, mulai dari pekerjaan hingga kebersamaan dengan teman-teman baru yang selalu mendukungnya. Meski terkadang perasaan kesepian datang, Alia tahu bahwa ia tidak sendirian, karena ia memiliki dirinya sendiri untuk diandalkan. Suatu sore, saat sedang menikmati waktu senggang di sebuah kafe, Alia bertemu dengan seseorang. Seorang pria yang ramah, penuh perhatian, dan sangat menghargai siapa dia. Percakapan mereka mengalir begitu saja, tanpa paksaan, dan Alia merasakan kehangatan yang tidak ia rasakan dalam waktu yang lama. Saat perpisahan itu tiba, pria itu tersenyum. Mungkin kita bisa bertemu lagi, jika kamu mau. Alia tersenyum kembali. Perasaan hangat mengalir di dalam dadanya. Tentu, kita lihat saja. Kehidupan Alia kini mulai terasa lebih ringan. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dalam dan lebih utuh, tanpa bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap menghadapi apapun yang datang dengan keyakinan yang baru dan kekuatan yang sudah ia temukan dalam dirinya sendiri. Dan di balik semua itu, Alia akhirnya menyadari satu hal, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dan ia telah menemukannya tidak lagi di luar, tetapi dalam hati dan langkah-langkahnya sendiri. Alia akhirnya menemukan kedamaian yang telah lama ia cari, setelah semua yang telah terjadi. Dari pernikahannya yang penuh ketegangan, tuduhan yang tidak adil, hingga perjalanan panjang untuk berdamai dengan dirinya sendiri, Alia bisa merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Dia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari orang lain atau dari situasi yang sempurna, tetapi dari dalam diri sendiri. Kehidupan barunya di kota baru memberi Alia kesempatan untuk memulai lembaran baru. Ia menemukan kebahagiaan dalam rutinitas yang sederhana, pekerjaannya yang memuaskan, waktu yang ia habiskan bersama teman-teman yang mendukung, dan bahkan dalam keheningan waktu-waktu sendiri yang memberi ruang bagi refleksi dan pertumbuhan pribadi. Setiap hari, ia merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih yakin dengan pilihan-pilihannya. Ia tahu bahwa masa lalunya bukanlah sesuatu yang harus dipikul selamanya, melainkan sebuah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa dia sekarang. Alia telah melepaskan beban lama, membiarkan perasaan luka dan kecewa mengalir pergi, dan membuka dirinya untuk menerima kebahagiaan yang datang dengan cara yang lebih sehat. Suatu malam, saat duduk di balkon apartemennya, Alia menatap bintang-bintang di langit. Ia tersenyum, merasa tenang. Tidak ada lagi keraguan atau penyesalan yang mengganggu pikirannya. Ia sudah belajar untuk melepaskan dan menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Kedamaian itu memang ada, gumam Alia pada dirinya sendiri. Dan aku sudah menemukannya. Ia tidak tahu apa yang akan datang di masa depan. Tetapi satu hal yang pasti, Alia siap menghadapi apapun dengan hati yang penuh harapan dan keberanian. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari mengejar kesempurnaan, tetapi dari menerima ketidaksempurnaan dengan lapang dada. Dengan langkah pasti, Alia melangkah menuju masa depannya, dengan keyakinan baru bahwa dia mampu menghadapinya, apapun yang terjadi. Alia duduk di balkon apartemennya, menikmati malam yang tenang. Udara dingin yang semilir menyentuh kulitnya, dan ia menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam, seakan memberikan tanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia merasa seperti seseorang yang baru saja memulai perjalanan baru, meskipun sejatinya perjalanan itu sudah dimulai jauh sebelumnya. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah menemukan banyak hal tentang dirinya sendiri, tentang keberanian, tentang kekuatan yang tidak pernah ia sadari ada dalam dirinya. Waktu yang ia habiskan untuk fokus pada diri sendiri
mengejar impian, dan menyembuhkan luka-luka hati. Telah memberinya kebijaksanaan yang tak ternilai. Ia mulai melihat dunia dengan pandangan yang lebih jernih dan tidak terpengaruh oleh masa lalu. Namun, yang paling penting dari semuanya adalah ia menemukan kedamaian yang sudah lama hilang. Ia sadar bahwa kebahagiaan itu tidak bergantung pada orang lain atau pada keadaan yang sempurna, melainkan pada keputusan untuk menerima diri sendiri, untuk mencintai dirinya dalam segala kekurangannya, dan untuk terus bergerak maju meski rintangan datang. Saat itu, ponsel Alia berdering. Ia membuka layar dan melihat nama yang muncul, Bintang-Bintang Sari Bintang-Bintang. Alia tersenyum kecil. Sari, sahabat yang selalu ada di setiap langkah perjalanan hidupnya. Meskipun Alia sudah jauh dari rumah, persahabatan mereka tetap kuat dan memberi kenyamanan. Alia mengangkat telepon dan suara Sari terdengar riang. Alia, aku baru saja mau memberitahumu sesuatu. Aku bertemu dengan seseorang yang menurutku sangat cocok untukmu. Alia tertawa kecil, tidak terlalu terkejut. Sari memang sering mencari cara untuk menyarankan pertemuan dengan orang baru. Namun, kali ini, ada sesuatu dalam suara Sari yang membuat Alia sedikit penasaran. Apa yang kamu maksud? Tanya Alia, masih sedikit terkekeh. Ya, ada pria yang sangat baik, cerdas, dan tampaknya punya banyak kesamaan denganmu. Kami sempat ngobrol, dan aku merasa kalian berdua bisa klik. Sari melanjutkan dengan nada penuh semangat. Alia mendengus ringan, lalu menjawab dengan hati-hati. Aku merasa baik-baik saja sekarang. Sari, aku belum berpikir tentang hubungan lagi. Aku lebih ingin fokus pada diriku sendiri. Saya tahu, Alia, jawab Sari dengan lembut. Tapi aku pikir kamu sudah siap untuk membuka hati lagi. Kamu telah melalui banyak hal. Dan aku tahu, kamu sudah menemukan kedamaian dalam dirimu. Aku hanya ingin melihatmu bahagia lagi, seperti yang kamu pantas dapatkan. Alia terdiam sejenak, memikirkan kata-kata sahabatnya. Ia sudah lama tidak memikirkan hubungan, lebih memilih untuk fokus pada dirinya sendiri. Tapi, mungkin Sari benar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang hanya dari diri sendiri, tetapi juga bisa melalui orang lain yang memberi rasa nyaman dan saling mendukung. Baiklah, akhirnya Alia menjawab, jika dia orang yang tepat, kenapa tidak? Aku akan mendengarkan. Sari. Sari tertawa kecil. Aku tahu kamu akan suka. Malam itu, Alia merasa sedikit berbeda. Ada secercah rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin benar, hidupnya sudah berjalan ke arah yang lebih baik. Tetapi ada sesuatu yang manis dan menarik tentang membuka diri untuk kemungkinan baru. Keesokan harinya, Sari mengatur pertemuan untuk mereka. Alia merasa sedikit cemas, namun tidak ingin membiarkan keraguan menguasai dirinya. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah banyak, dan ini adalah langkah kecil lainnya untuk terus berkembang. Ketika pertemuan itu terjadi, Alia bertemu dengan pria yang penuh perhatian dan hangat. Mereka berbicara dengan santai, menikmati percakapan yang mengalir alami. Tidak ada tekanan, tidak ada harapan berlebihan. Hanya dua orang yang saling mengenal satu sama lain dengan tulus. Meski perasaan itu tidak langsung tumbuh menjadi sesuatu yang besar, Alia merasa nyaman. Ada kemungkinan, ada ruang untuk pertemanan, dan mungkin lebih dari itu. Beberapa bulan kemudian, Alia semakin merasa mantap dengan pilihan hidupnya. Hubungan yang ia bangun dengan pria itu berlanjut. Meskipun tidak buru-buru menuju komitmen, ia belajar untuk menikmati setiap detik yang ada, tanpa terburu-buru atau berharap terlalu banyak. Baginya, kebahagiaan sejati datang bukan hanya dari pencapaian besar, tetapi juga dalam menikmati setiap langkah kecil yang dijalani. Kini, di sudut dunia yang jauh dari masa lalunya, Alia merasa seperti dirinya yang sejati. Seorang wanita yang telah melalui banyak cobaan, namun kini menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan perubahan dan kejutan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan keberanian, keteguhan hati, dan cinta kepada diri sendiri. Alia tersenyum, menatap langit biru yang cerah di atas kota baru yang ia sebut rumah. Aku siap untuk apapun yang datang, pikirnya. Kedamaian itu ada di dalam diriku, dan aku tidak akan pernah lagi mencari tempat lain. Dan begitu, perjalanan Alia terus berlanjut, penuh harapan, kebahagiaan, dan kedamaian yang sejati. Alia akhirnya merasakan apa yang selama ini ia cari, kebahagiaan sejati. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan perasaan sakit, kekecewaan,
dan penyesalan. Ia menemukan bahwa kedamaian itu tidak datang dari perubahan besar di luar dirinya, tetapi dari penerimaan dan cinta yang ia berikan kepada dirinya sendiri. Suatu pagi, setelah beberapa bulan menjalani kehidupan barunya di kota yang berbeda, Alia duduk di sebuah kafe sambil menikmati secangkir kopi hangat. Pagi itu, semuanya terasa begitu sempurna: cuaca cerah, teman-temannya yang selalu mendukung, dan pekerjaan yang ia cintai. Di tengah-tengah kehidupannya yang mulai berjalan dengan lebih baik, Alia menyadari bahwa ia tidak lagi merasa kosong. Sebaliknya, ia merasa utuh, seperti seseorang yang telah menemukan potongan-potongan yang hilang dalam dirinya. Dan kemudian, pria yang Sari kenalkan padanya muncul kembali dalam hidupnya. Kali ini, hubungan mereka terasa berbeda, lebih ringan, lebih tulus, dan tidak terburu-buru. Mereka saling berbagi tawa, cerita, dan impian. Dan Alia merasa bahwa ini adalah langkah baru yang penuh potensi. Tidak ada tekanan, tidak ada beban. Hanya dua orang yang saling memahami dan mendukung satu sama lain. Suatu malam, saat mereka berjalan bersama di taman kota, pria itu memegang tangan Alia dengan lembut dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu aku ingin menjalani perjalanan ini bersamamu." Alia tersenyum, merasakan kehangatan yang dalam. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan kemungkinan dan harapan. "Aku juga merasa demikian," jawabnya. "Aku siap menjalani ini bersama." Kehidupan Alia semakin indah setiap harinya. Dia terus berkembang, menikmati pekerjaan dan kebersamaan dengan teman-teman, serta menemukan kedamaian dalam hubungan yang baru ini. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Dia bisa berjalan maju tanpa rasa takut, karena dia tahu bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam diri. Pada akhirnya, Alia menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak pernah sia-sia. Meskipun ada banyak tantangan, ia mampu menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk bangkit dan melangkah lebih jauh. Dan kini, ia bisa hidup dengan penuh rasa syukur dan bahagia, tanpa harus mencari persetujuan dari siapapun. Dengan senyum di wajahnya dan hati yang penuh kedamaian, Alia melangkah ke masa depan yang cerah. Dia tahu bahwa apapun yang datang, ia akan menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan yang baru. Kebahagiaan sejati itu ada di dalam dirinya, dan itu adalah akhir yang paling indah yang bisa ia temukan. Pesan utama dari cerita Alia adalah bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, dan meskipun hidup penuh dengan tantangan, kita memiliki kekuatan untuk bangkit dan memulai babak baru, menghadapi konflik dengan keberanian, menerima diri sendiri, dan melepaskan masa lalu adalah langkah-langkah penting dalam menemukan kedamaian. Cerita ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup tiap orang berbeda, dan yang terpenting adalah tetap bergerak maju, memaafkan, dan selalu membuka hati untuk peluang baru.